Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan sih, kalau nggak salah, Han So ini langsung dibebaskan. Apakah dia memang antek-antek? Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik aja atau lagi galau dan sebagainya? Apapun itu, pokoknya keep fighting, don't give up, oke? Nah, pada saat kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat banget diperbincangkan di kalangan para K-popers, yaitu tentang kembaran Ayu yang tapi palsu, dan juga tentang Han So-hee yang telah kembali ke dunia per K-popan, tapi dengan membawa ancaman baru nih guys kepada para idol K-pop. By the way, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyiin juga loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga di sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusterkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusterkim2. Gamsahamnida cinggedot. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke cikgu, yang untuk pertama kita mulai dulu ngebahas tentang siapa ya? Nugu Kayo. Oke, gimana kalau kita ngebahas dulu tentang kembaran Ayu yang katanya palsu? Kenapa dia itu disebut sebagai kembaran Ayu yang palsu? Jadi kronologinya kayak gini guys. Nah, pada bulan Januari ada seorang TikToker asal Cina, cewek orangnya, dia ini memiliki nama akun Wenhani. Jadi Wenhani ini menjadi viral di Douyin. Nah, Douyin ini itu semacam TikTok tapi versi Cina. Untuk yang nanya bedanya versi Cina sama versi yang kita pakai itu apa, aku nggak tahu karena TikTok versi Indonesianya aja jarang aku buka ya. Apalagi tahu tentang TikTok versi Cina, kayaknya nggak tahu sama sekali. Jadi kalau kalian yang mau tahu kayaknya bisa searching lah ya. Jangan males. Oke, kita akan lanjut. Jadi guys, si Wenhani ini itu mirip banget sama Ayu, sumpah mirip banget. Dari mata, dari hidung, dari rambut, dari bentuk tubuh ya. Habis itu dari warna kulit, semuanya Ayu banget. Nggak percaya? Oke, langsung aja kalian lihat video kompilasi TikTok dari Wenhani yang berikut ini. Gimana guys? Udah lihat? Mirip banget kan ya? Sumpah itu mirip banget. Dan aku pada awalnya ngira bahwa ini kan Ayu beneran gitu ya. Masa sih mirip? Aku tahu bahwa kita itu emang adalah mirip sama orang gitu, tapi nggak mungkin sama 100% gitu. Si cewek ini itu mirip banget 100% kayak Ayu, bener nggak sih? Dari mata, hidung, semuanya sama banget, sama persis. Sampai bentuk tubuh juga sama banget gitu. Jadi heran banget. Dan di sana aku sempat bertanya-tanya ya, apakah cewek ini melakukan yang namanya operasi plastik? Kan biasa aja nih operasi plastik biar wajahnya mirip sama Ayu. Tapi ternyata guys, ternyata bukan operasi plastik. Tapi guys, ternyata dia itu memakai deepfake. Yang mana dengan deepfake ini itu ngebuat wajahnya mirip seperti Ayu. Dan hal ini bukan aku yang ungkapin loh guys, bukan aku ya. Jadi hal itu diungkapkan pertama kali oleh channel News A. Yang mana channel News A di sini mengatakan bahwa rupanya video yang telah diunggah oleh wanita asal Cina tersebut disinyalir merupakan deepfake yang mensintesis wajah menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, di sini seorang ahli itu telah meminta nih guys penyelidikan atas tuduhan kepada orang-orang yang menggunakan gambar selebriti untuk membuat konten palsu menggunakan deepfake. Dan sementara itu, dikarenakan meningkatnya penggunaan video deepfake terutama di Twitter nih, banyak dari netizen yang telah membuat petisi di Twitter yang meminta hukuman keras terhadap situs video ilegal deepfake dan juga pengguna yang menyebabkan selebriti menjadi menderita. Yang dimaksud menderita seperti ini adalah kayak gini guys. Misalnya nih ada selebriti yang digunakan untuk konten-konten yang berbau tidak baik. Ya you know lah ya apa yang aku maksudkan. Jadi hal itulah yang menggerakkan banyak dari netizen membuat petisi tersebut. Dan guys, hingga pada tanggal 28 Januari yang kemarin, petisi ini itu telah ditandatangani sebanyak 381.160 orang. Dan aku menanya sama kalian, apakah kalian sudah tanda tangani petisinya juga? Kalau sudah, langsung aja komen di bawah. Dan kalau yang belum, langsung aja tanda tangani petisinya. Oke?
Dan mau kalian yang nanya bagaimana kabar dari Wenhani sekarang? Aku juga nggak tahu kabarnya kayak gimana. Karena apa? Karena dari akun Instagram seperti yang kalian lihat di samping, ini sudah tidak ada guys. Habis itu akun TikToknya aku juga udah cari tapi nggak ketemu. Kayaknya udah dihapus deh sama dia atau gimana. We don't know juga sih. By the way, dari tadi kita itu terus membicarakan deepfake dan juga deepfake. Aku mau nanya sama kalian, udah tahu belum apa yang maksud dengan deepfake? Jadi guys, deepfake ini merupakan video palsu yang dibuat dengan kajian mendalam. Nah, kajian mendalam ini merupakan serangkaian AI atau Artificial Intelligence yang berarti penataan algoritma yang bisa mengkaji dan juga membuat keputusan cerdasnya sendiri. Tapi bahayanya guys, deepfake ini menjadi teknologi yang bisa dipakai untuk membuat orang percaya bahwa sesuatu itu benar, padahal tidak benar adanya. Bahkan Phil Senior itu telah mengatakan kepada pihak CNBC bahwa teknologi ini bisa dipakai nih guys untuk merusak reputasi seorang kandidat politik dengan cara membuat si kandidat itu terlihat mengatakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu, padahal nyatanya dia tidak pernah mengatakan hal tersebut maupun melakukan hal itu. Terus bagaimana sih deepfake ini bekerja? Bagaimana mereka bisa membuat seseorang terlihat melakukan hal tersebut padahal sebenarnya dia tidak melakukannya? Jadi guys, sistem kajian mendalam itu bisa membuat konten tiruan nih dengan mempelajari foto dan juga video dari sosok yang menjadi target dari berbagai sudut pandang dan meniru gerak-gerik tubuh dan juga gerakan bibirnya. Nah, di sini Barat telah menjelaskan bahwa ketika materi awal palsu sudah dibuat, sebuah metode yang disebut GAN itu bisa membuatnya menjadi makin terlihat asli. Nah, proses GAN ini mendeteksi kekurangannya sehingga bisa membuat videonya terlihat lebih sempurna. Dan setelah melalui serangkaian pendeteksian dan juga perbaikan, deepfake akhirnya menjadi rampung. Dan menurut laporan dari MIT, sebuah alat yang bisa membuat deepfake itu menjadi senjata sempurna bagi si pembuat berita palsu yang ingin mempengaruhi segalanya, dari mulai harga saham sampai adanya pemilu. Bahkan nih guys, perangkat AI kini sudah bisa dipakai untuk memasang wajah orang lain pada kepala seseorang dengan badan seseorang bintang porno serta ucapan dari seseorang politikus. Jadi makin ngeri ya perkembangan teknologi. Lalu gimana sih caranya kita itu mendeteksi apakah video tersebut adalah video yang nyata, video asli, atau hanya deepfake semata? Nah, di sini ada laporan. Laporannya itu berasal dari kantor berita Reuters yang mengatakan bahwa perusahaan teknologi besar semacam Facebook dan juga Microsoft itu katanya sudah mengambil tindakan hukum untuk mendeteksi dan juga menghapus video-video yang berbau deepfake. Dan kedua perusahaan tersebut di awal tahun ini telah mengumumkan bahwa mereka akan bekerjasama dengan sejumlah universitas unggulan di seantero Amerika Serikat untuk membuat sebuah basis data besar tentang video-video deepfake dan membuat keperluan penelitian. Di sini Singer mengatakan bahwa sebenarnya ada secuil aspek sih yang tidak muncul kalau kita cermati. Misalnya ada perbedaan di bagian telinganya itu kadang nggak sama. Habis itu dari bagian matanya kadang ada yang besar sebelah gitu, kadang ada yang kecil gitu. Dan bahkan dari warna kulitnya juga ada yang berbeda. Seperti itu nih kata Singer. Tapi seiring dengan perkembangan dari deepfake yang terus semakin canggih setiap saatnya, sekarang itu kayak hampir tidak bisa kita bedakan guys, karena semuanya itu terlihat makin asli, semuanya itu sempurna. Misalnya tadi kalau ada yang perbedaan di telinganya, mungkin ada yang besar sebelah tapi di sini kecil, sekarang itu nggak ada lagi guys. Sekarang itu semuanya terlihat sama. Matanya yang mungkin sedikit besar, sedikit enggak gitu ya, sekarang semuanya udah terlihat nyata banget, terlihat asli. Jadi di saat sekarang susah banget nih untuk membedakan apakah video tersebut adalah video asli ataupun video deepfake. So dari hal ini nggak heran kalau banyak dari netizen, terutama para K-popers, itu membuat petisi untuk memberikan hukuman yang keras kepada para pengguna deepfake yang sampai merugikan idol K-pop. Karena apa? Ya mungkin tadi contohnya kayak Wenhani ya, dia itu kan menggunakan video yang mirip dengan Ayu, itu mirip banget nih. Dan mungkin tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenaran, seperti itu. Tapi bagaimana kalau ada orang seperti orang ini pengen melakukan sesuatu yang buruk kepada idol tersebut, baik dalam membuat berita palsu ataupun bahkan sampai menjadikan idol ini sebagai tokoh bintang film porno. Karena kemarin seperti yang udah aku bahas juga, aku udah kebahas tentang deepfake di video yang sebelumnya dan aku juga udah cek komentarnya, dan di sana ada salah satu komentar, dia bilang bahwa pas dia nonton film porno gitu, ada beberapa idol wanita yang dipakai menjadi pemainnya. Oke, kalau kita nih sebagai para K-popers mungkin tahu bahwa itu cuma deepfake doang, nggak mungkin idol-idol menjadi bintang film porno seperti itu. Nah, bagaimana kalau sampai hal tersebut menjadi berita palsu? Bagaimana kalau itu sampai diterbitkan artikelnya? Siapa yang akan bertanggung jawab?
dan itu akan membuat nama idol menjadi tercemar. Bener nggak? Ini dapat membahayakan idol guys, karena siapa tahu nih haters-hatersnya bisa aja membuat berita palsu ya. Bener nggak? Jadi bahaya banget sih menurut aku di fake ini. Dan bukan kepada para idol aja sih bahayanya, bayangkan kalau itu terjadi sama kita. Ya mungkin sih pada awalnya kan buat have fun gitu ya, tapi kalau aku lihat sih sekarang bukan buat have fun doang gitu. Ada pengguna lain lah, jadi takut banget, serius. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang Han So-hee, yang mana Han So-hee ini telah kembali lagi guys dan membawa ancaman baru kepada para idol K-pop. Untuk pertama di sini aku akan menjelaskan dulu tentang siapa itu Han So-hee. Ada profile sekilas ya, ada profile singkat dari Han So-hee. Jadi Han So-hee ini merupakan seorang apa ya, kita bisa bilang selebriti nggak sih? Nah, Han So-hee ini lahir pada tahun 1995 dan katanya dia ini juga hampir debut nih guys bersama dengan G-Friend dan juga Gugudan katanya nih guys. Dan dia itu juga pernah menjadi trainee di Jellyfish Entertainment, JYP Entertainment, dan bahkan di YG Entertainment. Ini sih masih rumor ya, katanya sih dia nggak pernah jadi trainee di YG Entertainment. Yang bener mana sih guys? Kalau ada yang tahu langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan untuk informasi saja, meskipun dia ini cantik banget ya, cantik banget, gila cantik banget, visualnya wow banget, tapi cantik-cantik gini dia itu berbahaya banget. Sampai sejauh ini dia itu telah menciptakan berbagai kontroversi dengan berbagai idol K-pop, terutama sih kebanyakan idol K-pop pria gitu. Siapa aja sih yang pernah terlibat dengan Han So-hee? Yang pertama adalah T.O.P Big Bang. Jadi ada kasus yang sempat menghebohkan pada tahun 2017. Kasusnya tersebut adalah tentang kasus ganja seperti itu. Dia dan juga T.O.P ya waktu itu terjerat dengan kasus yang sama. Setelah dengan T.O.P, Han So-hee ini juga memiliki kontroversi atau sebuah permasalahan dengan V-BTS. Apa permasalahannya? Nah, ketika melakukan Instagram Live, Han So-hee mengatakan bahwa dia itu pernah melihat V-BTS di klub malam. Saat itu Han So-hee masih berusia 19 tahun dan pernyataannya itu menimbulkan kontroversi of course, mengingat dia dan juga V berusia sama dan seharusnya di usia itu dilarang masuk ke tempat seperti klub malam. Dan Han So-hee juga mengungkapkan bahwa model Kim Ki-boom yang bertanggung jawab membawa V ke klub. Dia mengaku pada awalnya dia itu tidak menyadari bahwa ada V-BTS di sana dan dia juga tidak bisa mengusir V-BTS dari tempat tersebut. Tapi sih seperti yang aku dengar-dengar, hal ini itu tidak benar. Hal ini tuh semacam berita palsu gitu loh guys. Ini tuh buat-buatan Han So-hee doang gitu. Sebenarnya V juga tidak pernah masuk kok ke klub malam tersebut. Nah, setelah itu dia juga pernah terlibat masalah nih guys dengan Hanbin X Icon, yang mana dia mengatakan bahwa Hanbin ini membeli obat ilegal seperti itu, yang mana jenisnya adalah LCD. Tapi sih sekarang ya udah terungkap bahwa Hanbin itu tidak pernah menggunakan yang namanya obat-obatan terlarang. Tapi sih nasi udah jadi bubur gitu, dikarenakan Han So-hee, Hanbin itu meninggalkan Icon. Dan setelah bersama dengan Hanbin, dia juga kembali mengusik Wonho dan juga Seonu dari Monsta X. Tapi ada satu orang sih yang jadi korban, yaitu Wonho, dimana Wonho ini sampai keluar dari Monsta X. Untuk masalah dengan Wonho, Han So-hee di sini mengklaim bahwa Wonho itu tidak membayar hutang yang dipinjam dalam jumlah besar darinya. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa Wonho ini di masa lampau pernah menjadi tahanan anak, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang Seonu, dia itu mengabarkan bahwa Seonu ini pernah terlibat skandal bersama dengan wanita yang Oke, aku di sini salpok dengan isi artikelnya karena isi artikelnya dibilang bahwa wanita beristri. Seharusnya wanita bersuami, bener nggak sih? Wanita itu kan bersuami. Ini artikelnya siapa yang buat sih? Jayo. Udah serius-serius juga. Oke, kita abaikan. Intinya dia bilang bahwa Seonu ini pernah terlibat dengan wanita yang telah memiliki suami gitu, alias wanita ini kayak selingkuh gitu. Tapi agensi dari Seonu itu telah menyangkal nih pernyataan yang diberikan oleh si Han So-hee tadi, dan itu tidak benar guys. Oke guys, tadi kita udah flashback ya melihat bagaimana Han So-hee ini pernah terjerat masalah dengan berbagai idol K-pop gitu ya. Tapi sih kebanyakan idol pria gitu. Kalau sama idol cewek sih dia akur-akur aja gitu ya, nggak ada problem. Aku heran kenapa Han So-hee ini punya banyak masalah dengan idol cowok. What happened with Han So-hee? Dan wajar aja sih banyak dari netizen yang membenci dia gitu. Kenapa? Karena Han So-hee ini ngebuat banyak idol K-pop yang karirnya terancam gitu. Bahkan nih guys, gara-gara Han So-hee, dua member grup dari dua boy group yang berbeda, yaitu Hanbin dari Icon dan juga Wonho dari Monsta X, meninggalkan Monsta X dan juga meninggalkan Icon. Jadi jangan heran kenapa banyak dari netizen yang tidak menyukai Han So-hee. Dan baru-baru ini Han So-hee itu telah membuat channel YouTube, dan melalui channel YouTube-nya dia telah berjanji akan membeberkan lebih banyak skandal dunia hiburan melalui kanal YouTube resminya. Aku sih udah nonton videonya kayak gimana, tapi jujur aku nggak paham
dia di sana ngomong apa. Kenapa aku nggak paham? Karena itu bahasa Korea guys, nggak ada translate-nya. Seandainya kalau ada translate bahasa Inggris, of course bisa lah ya paham dikit-dikit. Ini full bahasa Korea. Tapi dari video yang aku lihat, Han So-hee ini tidak sendiri. Han So-hee ini kayak memiliki staff gitu guys. Wajar aja sih dia punya staff, apalagi dia kan orang kaya nih. Ya punya staff kayak gitu sih, itu adalah hal yang kecil buat dia. Dan buat yang nanya, dari mana sih Han So-hee ini dapetin informasi idol-idol K-pop? Ya aku sih nggak tahu gitu ya, karena aku juga nggak berteman dengan Han So-hee. Tapi setahu aku ya, Han So-hee ini kan anak konglomerat seperti itu, orang kaya. Nah dikarenakan dia ini orang kaya, dia itu memiliki pergaulan yang luas. Dan dikarenakan dia memiliki pergaulan yang luas, of course dia di sini memiliki koneksi dengan banyak orang. Nah, dengan koneksi yang banyak ini, dia tentu mendapatkan informasi seputar idol-idol K-pop. Karena aku sih ngambil contoh dari kasus yang Monsta X sih. Waktu itu dia bersama dengan pacar wanitanya, mereka berdua yang membeberkan gosip-gosip tentang Wonho dan juga Shono. Jadi Han So-hee itu tidak bekerja sendiri, tapi dia memiliki koneksi guys. Dari koneksi itulah dia mendapatkan informasi. I think so. Nggak mungkin Han So-hee ini mendapatkan semuanya sendiri. Nggak mungkin sama sekali. It's impossible. Of course, dia di sini pasti mendapatkan informasi itu dari orang lain. Dan pastinya dia juga udah bayar deh kayaknya. Makanya orang tersebut mau memberikan informasi kepadanya. Kalau menurut kalian nih, kalau menurut pemikiran kalian, opini kalian, coba tulis di kolom komentar dari mana Han So-hee mendapatkan informasi dari idol-idol K-pop. Langsung aja ya, tulis opini kalian di kolom komentar tentang hal tersebut. Kita diskusikan bersama-sama. Jujur sih guys, aku takut loh dengan kembalinya Han So-hee dan ngebawa channel YouTube pribadi. Karena ini, itu dapat memberikan ancaman kepada para idol K-pop. Kita tidak tahu siapa setelah ini yang akan dijatuhkan oleh Han So-hee. Bisa saja idol favorit kalian. Jadi harus waspada ya. Oh ya, aku hampir lupa banget guys. Waktu itu ada kejadian yang mana ada salah satu tokoh politik, aku nggak mau menyebutkan siapa itu. Dia waktu itu meninggal dunia. Dia ditemukan telah meninggal dunia. Dan kalian tahu apa yang lebih buat aku tercengang banget? Di saat yang sama atau satu hari setelahnya ada berita tentang Han So-hee yang dipenjara dikarenakan kasus narkoba. Aku udah berpikir bahwa kok bisa gitu ya? Setelah berita ini ada berita tentang Han So-hee yang masuk penjara. Aku sempat di sana mikir bahwa apakah Han So-hee ini cuma digunakan untuk menutupi skandal politik saja atau bagaimana? Dan kalian tahu, aku kira dia ini akan dibicara dalam waktu yang lama gitu, karena kasus narkoba juga kan ya. Tapi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan sih kalau nggak salah, Han So-hee ini langsung dibebaskan. Karena apa gitu, I don't know sih lebih tepatnya. Jadi dari sana aku cukup merinding banget ya. Apakah dia memang antek-antek nggak mau ngebuat opini tentang itu sih? Nanti kita salah juga. Aku sih mikirnya kayak gitu guys. Kalau kalian sendiri bagaimana? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Oke guys, kita tadi udah membahas tentang hal-hal yang membuat kita gerah, buat kita panas, buat kita emosi. Tapi apapun itu, keep fighting, keep smile, oke? Dan kita juga ya berharap yang terbaik untuk idol kita di sana. Semoga mereka tidak disentuh oleh Han So-hee. Aduh, takut banget sebenarnya. Kita tidak tahu kejutan apa yang akan diberikan oleh Han So-hee ke depannya. Kayaknya akan memanas banget deh guys, serius. Sekian aja ya untuk video hari ini. Keep fighting for you, semangat, oke? See you next time di video berikutnya yang lebih menarik lagi dengan informasi seputar dunia perkepopan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date, supaya kalian nggak ketinggalan dan juga nggak jadi K-popers yang kudet. Langsung aja subscribe channel aku dan bunyi loncengnya. Terima kasih udah nonton video aku dan aku mohon maaf nih guys kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan tindakan. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, gumawayo, annyeong, jaga.